Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan siang ini saya ingin mengisi hari libur ini dengan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelum memulai pengajian, mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususan muallif hadzal kitab Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin, masih di halaman 20. Sebelumnya dijelaskan bahwa akal itu terbagi menjadi dua, akal ghorizi dan akal muktasab. Akal ghorizi itu akal yang satu pemberian dari Allah, seluruh umat manusia itu diberinya. Dan yang kedua akal muktasab. Akal muktasab itu akal yang dihasilkan dari satu proses rasionalitas, proses belajar, proses penelitian dan observasi. Jadi muktasab. Sifatnya kalau ghorizi itu diberikan semua umat manusia diberikan begitu saja, sedangkan muktasab itu hasil dari olah pikir, olah otak dan penalaran. Dilanjutkan kama qala, sebagaimana berkata Shalih bin Abd al-Quddus. Shalih bin Abd al-Quddus berkata, ini sebuah syair, idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu wa tammat amanihi wa tamma bina'uhu. Idza tamma, ketika sempurna, aqlul mar'i, akalnya seseorang, tamat, maka sempurna, umuruhu, perkara-perkaranya seseorang itu, almar'u itu. Watamat, dan sempurna, amanihi, angan-angannya atau cita-citanya atau kehendaknya. Watamma, dan sempurna, bina'uhu, perangainya, atau bina itu konstruksi, atau kalau bahasa Jawanya itu jejenengane, atau ya perangainya. Jadi kalau seseorang memiliki kesempurnaan akal, maka dia mampu menyelesaikan
persoalan-persoalan dengan sempurna, dan seseorang itu juga bisa menyempurnakan atau bisa meraih cita-citanya dan memiliki perangai yang juga sempurna. Warwa dan meriwayatkan ad-dhahaku ad-dhahak fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, liyunziru man kana hayyan. Ad-dhahak ini menafsirkan satu ayat, liyunziru man kana hayyan. Liyunziru, supaya Muhammad menakut-nakuti atau memberi peringatan, man terhadap seseorang, kana yang ada, hayyan itu hidup. Artinya hayyan di sini diartikan atau ditafsirkan oleh ad-dhahak, artinya man seseorang, kana yang ada, aqilan orang yang berakal. Jadi yang dimaksud ayat ini, Nabi Muhammad memberikan peringatan, memberikan warning, wejangan, perintah terhadap seseorang yang memiliki akal. Gitu. Hayyan di sini adalah seseorang yang memiliki akal. Tentunya seandainya hayyan itu diartikan secara harfiah, itu kan orang yang hidup gitu. Nah, kalau orang yang hidup itu kan belum tentu akalnya sempurna. Nah, bisa jadi majnun. Tapi yang dimaksud dengan hayyan di sini ditafsirkan oleh Dhahak yaitu aqilan, orang yang berakal. Sehingga agama itu diperuntukkan bagi orang yang berakal. Haddul aqli, adapun batasan atau definisi akal, wa mahalluhu, dan tempatnya akal. Nah, ini subbab ini menjelaskan tentang apa itu akal dan di mana tempatnya akal berada dalam diri manusia. Itu akal ada di mana. Wa ikhtalafa, dan terjadi perbedaan pendapat, annasu, manusia. Ya, maksudnya annas di sini adalah pakar atau ulama atau para bijak bestari gitu ya, yang punya kapabel berbicara tentang akal. Fihi, terjadi perbedaan pendapat itu fihi, dalam menjelaskan tentang akal, wa fi sifatihi, dan dalam menjelaskan sifat atau karakter-karakter akal. Ala madahiba, perbedaannya itu atas beberapa madhab, beberapa aliran, beberapa golongan ya, syatta yang berbeda-beda. Faqala, lalu berkata, qaumun, satu kaum berpendapat, huwa, adapun akal, jauharun, adalah benda, latifun, yang lembut. Nah, ini disarahi, maksud dari jauharun latifun itu ruhaniyun. Artinya latifun itu benda yang bersifat spiritual, ruhaniyah, la yushahidu, yang tidak dapat dilihat, bil absori, dengan mata, dengan indera fisik gitu. Nah, jauhar itu kadang diartikan oleh para filosof, jauhar itu adalah atom gitu. Jadi
eh, salah satu kaum ini berpendapat bahwa akal itu adalah atom atau benda yang teramat lembut, yang bersifat spiritual, rohaniah, gitu, yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Yufsolu, ya kan, yang dibedakan bihi dengan jauharun latifun itu, dengan atom atau benda kecil yang namanya akal itu, baina haqaiqil ma'lumati, yaitu hakikat-hakikat berbagai sesuatu yang diketahui. Artinya dengan akal, dengan jauharun latif itu, dengan atom yang sangat lembut itu, hakikat sesuatu yang dapat diketahui itu bisa dibedakan, gitu. Itu satu pendapat. Waman, adapun seorang qala, yang berkata, seseorang itu bihadal qauli, dengan pendapat ini, ikhtalafu, itu mereka terjadi perbedaan pendapat lagi, fi mahalihi, dalam menjelaskan tentang tempatnya akal. Jadi pendapat yang pertama ini, bahwa yang namanya akal itu jauharun latifun yufsolu bihi baina haqaiqil ma'lumat, atom atau benda yang sangat lembut, yang bersifat spiritual, yang dapat bisa membedakan hakikat sesuatu yang diketahui, itu di mana tempatnya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat lagi. Faqalat, lalu kemudian berpendapat atau berkata, ta'ifatun, satu golongan, minhum, dari pendapat yang ini, mereka ini yang mengatakan jauharun latifun tadi, pendapatnya mahalluhu, adapun tempatnya akal, ad-dimahu, itu ada di otak. Jadi manusia dimag itu otak itu bersifat fisik, ya. Nah, jadi akal yang yang benda kecil yang bersifat spiritual itu, ruhania itu tempatnya ada di otak, gitu. Li'anna dimagha, karena otak itu mahalul hissi, katanya. Tempatnya hissi itu pengrasa. Jadi yang dapat mengakses sesuatu yang dirasakan, itu tempatnya ada di akal, itu ada di otak, gitu. Jadi otak itulah yang mengakses rasa suka tidak suka, lalu kemudian baik tidak baik, dan rasa-rasa yang lain, hissi, ya. Itu di otak, sehingga menurut pendapat ini akal itu tempatnya di otak. Waqalat, dan berpendapat ta'ifatun, satu golongan, ukhra, yang berbeda, minhum, dari mereka yang berpendapat tentang akal tadi, mahalluhu, adapun tempatnya akal, al-qalbu, itu ada di dalam hati. Nah, ini ada dua golongan yang berbeda pendapat, tempatnya akal itu di mana. Golongan yang pertama mengatakan ada di otak. Alasannya karena otak itulah yang dapat mengakses berbagai sensitivitas rasa, gitu. Hissi, gitu, mahalul hissi, jadi tempat yang bisa mengakses. Sedangkan pendapat yang kedua, otak itu adanya di dalam hati.
bukan di dalam bukan otak, sorry, akal itu yang tadi dikatakan ada di dalam otak. Pendapat yang kedua, akal itu adanya di dalam hati gitu. Alasannya apa? Li'annal qalba, karena hati itu ma'danul hayati, tempat ceruknya atau mata airnya kehidupan atau sumber kehidupan. Wa madatul hawasi, dan bahan dasarnya panca indera. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan kenapa mereka berpendapat bahwa akal itu tempatnya di hati gitu, karena hati itu adalah mata air kehidupan dan bahan dasarnya panca indera. Jadi panca indera, semua panca indera itu bahan dasarnya di dalam hati. Nah, tapi wahadal qaulu, pendapat ini fil akli, dalam menjelaskan akal, bi annahu, sesungguhnya akal, jauharun latifun, benda atau atom latifun yang sangat lembut, fasidun, itu pendapat yang rusak. Ini menurut Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi ingin mengkritisi pendapat yang tadi dikatakan bahwa akal itu atom yang teramat kecil, benda yang teramat kecil, itu menurut Al-Mawardi fasidun, rusak. Min wajhaini, ditinjau dari dua aspek ya, kelemahan dari pendapat yang mengatakan akal itu jauharun latif. Ahaduhuma, yang pertama, salah satu dari dua wajah itu, dua aspek itu, yang pertama annal jawahiro, sesungguhnya benda-benda atau atom-atom itu mutamathilatun, yang memiliki pepadan. Maksudnya pepadan tuh bisa direproduksi, bisa direplika gitu. Mutamatsila itu jadi bisa diciptakan kembaran-kembarannya lah gitu. Nah, jadi kalau memang akal itu disebut sebagai jauhar, sebagai benda, berarti akal itu mutamatsila gitu. Mutamatsila itu bisa direplika, direproduksi padanannya. Falayasihu, maka tidak sah ayujibuha, yang menetapkan atau mewajibkan ba'duha, sebagian jauhar. Jauhar itu benda, ma terhadap sesuatu, la yujibu, yang tidak mewajibkan terhadap sesuatu itu, sa'iruha, yang lainnya. Artinya gini, kalau akal itu sebagai dikatakan benda atom yang terkecil itu, tapi kok hanya akal saja yang dapat berfungsi sebagai penalaran rasionalitas, sementara tidak ada benda-benda lain yang menyerupainya, yang sama fungsinya dengan akal. Nah, ini kan berarti ini sudah konstruksi pendapat yang mengatakan akal itu jauhar itu runtuh. Mestinya kalau seandainya akal itu sebagai jauhar, sebagai benda yang bisa direplika, yang bisa diproduksi padanannya, maka produk hal-hal yang diproduksi yang menyamainya itu juga bisa berfungsi sebagaimana fungsinya akal. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, ini walau aujaba, dan seandainya
mewajibkan sa'iruha selain jauhar ma terhadap sesuatu, yujibuhu yang mewajibkan terhadap sesuatu itu ba'duha sebagiannya. Iya. Artinya ingin dikatakan begini, Al-Mawardi itu berpendapat bahwa akal itu bukan johar gitu. Karena kalau akal itu johar, benda terkecil, maka benda itu mutamasila. Mutamasila berarti sesuatu yang bisa diproduksi padanannya. Nah, tapi kenyataannya itu kan tidak ada benda yang menyerupai akal yang berfungsi sama dengan akal gitu. Nah, seandainya bisa direplika, diciptakan padanannya, kan otomatis berarti ada benda-benda yang memiliki padanan sama dengan akal itu juga berfungsi sebagaimana akal, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu pendapatnya Al-Mawardi membantah itu kelemahan orang yang berpendapat akal itu adalah johar. La yustagna, tidak cukup gitu ya, lil akili, bagi orang yang berakal, ya kan, biwujudi nafsihi, apa yang tidak cukup, wujud zatnya akil, an wujudi aklihi, dari wujud akalnya. Ya, jadi kan gini, kalau memang gitu kan, kalau memang akal itu adalah benda, kalau memang akal itu adalah benda, berarti kan benda itu bisa dipisahkan gitu, bisa dipisahkan dari pemiliknya, akil. Jadi akal dan akil. Akil itu orang yang berakal. Nah, kalau memang akal itu benda, maka itu bisa dipisahkan, dan akil itu wujudnya, eksistensi akal itu tidak membutuhkan adanya akil. Nyatanya akal itu ya inherent dalam diri akil, orang yang berakal gitu. Wathani, yang kelemahan yang kedua, annal jauharo, sesungguhnya benda-benda, yasihu, sah, qiyamuhu, eksistensinya atau eksistensinya ya, bukan ke jumenengannya, johar bidatihi, dengan datnya. Ya, artinya benda itu bisa berdiri sendiri gitu. Artinya jika akal itu dianggap benda, maka akal bisa berdiri sendiri, maksudnya itu. Qiyamuhu, berdiri, bidatihi, dengan datnya akal tersebut. Falokana, kemudian jika ada al-aqlu, akal, jauharon, itu jauhar, atom atau benda yang sangat kecil, la jaza, maka boleh ayakuna, keberadaan aklun, akal, bighairi akilin, dengan tanpa orang yang memiliki akal. Ya, seandainya akal itu dianggap sebagai benda kecil, dia bisa berdiri sendiri, ya, buhu bidatihi, dan akal itu juga bisa berdiri sendiri tanpa ada pemiliknya, tanpa akil, tanpa ada orang yang memiliki akal itu. Kama jaza, sebagaimana boleh ayakuna, ada jismun, jisim atau jiwa, bukan raga ya, jasad, tubuh, jismun, bighairi aklin, dengan tanpa akal. Iya,
Ya tentu saja. Famtana'a, maka menjadi tercegah bihada ini dengan kedua tinjauan ini, kedua aspek ini, ayakuna ada al-aqlu, akal, jauharon, benda. Jadi menjadi runtuh gitu. Pendapat yang mengatakan bahwa akal itu jauhar, akal itu benda terkecil, dengan dua aspek tadi yang dijelaskan oleh Al-Mawardi. Titik. Waqala, dan berpendapat akhoruna, ya, pendapat yang lain, ulama atau orang-orang lain, al-aqlu, pendapatnya al-aqlu, adapun akal, huwa, ia akal, al-mudriku, al-mudriku, sesuatu yang bisa mengakses, sesuatu yang bisa menemukan, lil asyai, terhadap berbagai sesuatu, alama, atas sesuatu, hiya, yaitu asya itu, alaihi itu pada ma itu, min haqaiqil makna, dari hakikat-hakikat makna. Artinya gini, alama huwa alaihi itu apa adanya maksudnya. Jadi pendapat yang kedua ini, akal adalah sesuatu yang dapat mengakses gitu, yang dapat menemukan, yang dapat mengetahui segala sesuatu apa adanya, min haqaiqil makna, dari haqaiq itu hakikat-hakikat sejatinya makna. Jadi ini pendapat yang kedua. Wahadal qaulu, pendapat ini, ini menurut pendapat Musannif lagi, menurut pendapat Al-Mawardi lagi, pendapat ini katanya, wa in kana aqrabu mimma qablahu, wa in kana, meskipun pendapat ini aqrabu, lebih dekat itu, mimma, dari pendapat qablahu, sebelumnya, yang sebelumnya, faba'idun, itu jauh, minaswabi, dari kebenaran, min wajhin, dari satu aspek, wahidin, yang satu. Nah, pendapat ini juga dibantah oleh Al-Mawardi, meskipun ini mendekati pendapat yang sebelumnya, ini katanya jauh dari kebenaran. Hanya cukup kelemahannya satu, itu satu aspek. Apa itu? Wahwa, wajhin wahid itu adalah annal idroka, sesungguhnya al-idrok itu akses, menemukan, sifat mengetahui, idrok itu ya, mengetahui, menemukan gitu. Min sifatil hayyi, itu bagian dari sifat-sifatnya zat yang hidup, gitu. Zat yang hidup, zat yang maha hidup maksudnya gitu. Al-idrok itu mengetahui, maha mengetahui, menemukan, itu adalah min sifatil hayyi, sebagian dari sifat-sifatnya zat yang maha hidup. Wal aqlu, sedangkan akal itu arudun. Arud itu biasa diartikan oleh para ini aksiden. Aksiden itu accident itu kalau kita mengartikan ketika kita di pesantren itu perkara kang anyar teko gitu ya, sesuatu yang baru datang gitu, atau ya accident itu. Yastahilu, yang mustahil, dzalika, al-idrok itu menemukan, mengetahui, minhu, dari akal. Nah ini, jadi
Sifat idrok itu mengetahui, menemukan, mampu mengakses, itu bagian dari sifat dat yang maha hidup katanya. Sedangkan akal itu adalah sifat bersifat aksiden, sehingga mustahil katanya idrok itu mengetahui, maha melihat, maha menemukan, itu mustahil kalau dari akal. Kama yastahilu, sebagaimana mustahil ayyakuna, ada akal itu ada, mustahil mutaladzidan, yang dapat merasakan kelezatan atau kenikmatan, au aliman, atau yang dapat merasakan kesakitan atau luka, au mustahiyan, atau memiliki perasaan memiliki keinginan gitu ya. Jadi idrok itu menemukan atau mengetahui, itu adalah sifat dari zat yang maha hidup, maksudnya Allah berarti kan ya. Nah, sehingga mustahil dari akal, sementara akal itu adalah accident. Sebagaimana mustahil katanya akal itu bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan derita, luka, atau keinginan. Ini menurut Imam Al-Mawardi. Itu yang kedua. Ya, pendapat yang ketiga nih, waqala, dan berpendapat akharuna, ya golongan yang lain, minal mutakalimin, dari kalangan ahli ilmu kalam. Ilmu kalam berarti teologi ya. Apa mereka berpendapat? Al-aqlu, adapun akal, huwa, yaitu akal, jumlatu ulumin, ya kan, kumpulan ulum, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan, doruriyatin, yang bersifat aksiomatik. Dan doruriyah itu, jadi menurut mutakalimin, akal itu adalah sekumpulan pengetahuan-pengetahuan aksiomatik atau doruriyah. Doruriyah itu sesuatu yang pasti gitu ya. Nah, ini dikritik lagi pendapat ini oleh Imam Al-Mawardi. Wa hadzal haddu, definisi ini, ghairu mahsurin, itu belum meringkas lima terhadap sesuatu, atau manahu, yang menyimpan had itu, definisi itu terhadap sesuatu, minal izmali, dari apa ya, izmal itu sesuatu yang masih global. Maknya ini diartikan minal izmal ini min tafsir, apa ya, min bayani, jadi menjelaskan dari maknya itu. Jadi definisi ini belum meringkas sesuatu yang dapat mencakup sesuatu yang masih global. Watanawalahu, dan definisi ini meraih terhadap sesuatu itu minal ihtimali, dari apa ya, kemungkinan yang lain. Jadi gini ya, definisi ini belum meringkas sesuatu yang mestinya masuk ke dalamnya secara global, dan masih tanawalahu minal ihtimal, masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Atau kalau bahasa mantiknya itu belum jami dan mani gitu. Belum jami mani, artinya belum mencakup segala sesuatu yang mestinya ada di dalamnya, dan mengeluarkan sesuatu yang
tidak mestinya ada di dalamnya. Tapi definisi ini, kata Imam Mawardi, bahwa akal adalah sekumpulan ilmu-ilmu aksiomatik, itu belum definitif gitu. Karena di dalamnya masih menyimpan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wal had, ya, adapun had definisi innama huwa, adapun definisi itu bayanul mahdudi, menjelaskan sesuatu yang didefinisikan, sesuatu yang dibatasi ya gitu. Ada sesuatu yang dibatasi, ya berarti harus jelas batasannya mana. Ada sesuatu yang ada di dalam batasan, mana sesuatu yang di luar batasan mestinya gitu. Tapi pendapat mutakalimin tentang akal ini masih belum definitif, karena masih mengandung kemungkinan-kemungkinan lain yang masuk di dalamnya, seperti itu. Bima, dengan sesuatu, yanfi, yang menafikan sesuatu itu, anhu, dari mahdud, sesuatu yang didefinisikan, al ijmala, global, al ihtimal, dan kemiripan-kemiripan atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, jadi definisi itu ya tentu harus menjelaskan sesuatu yang didefinisikan, yang menghilangkan sesuatu yang masih global, dan menghilangkan ihtimal, sesuatu yang kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalau masih global, tentu saja perlu dirinci sesuai dengan batasan yang didefinisikan itu. Kalau masih ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan masuk sesuatu yang lain masuk ke dalamnya, maka itu juga harus dihilangkan sehingga jelas batasannya. Wadhalika enggak. Waqala, nah ini pendapat yang berapa ini? 1, 2, 4 ya. Dan berpendapat akhoruna, golongan yang lain, wahwa, mereka ya, wahwa, yaitu pendapatnya mutakalimin itu al-qaulu, pendapat as-sahihu, yang sahih. Ya, maksudnya ini ada golongan lain yang mendukung pendapatnya mutakalimin, yang mengatakan bahwa akal itu jumlatu ulumin daruriyah, jadi sekumpulan ilmu-ilmu aksiomatik. Mari kita simak bagaimana argumentasinya. Innal aqla, sesungguhnya akal, huwa, yaitu akal, al-ilmu, ilmu, pengetahuan, bil mudrikati, dengan berbagai sesuatu yang didapatkan, ditemukan, ad-daruriyati, yang bersifat aksiomatik gitu. Jadi akal adalah ilmu, katanya, yang dengan ilmu yang mengetahui berbagai sesuatu yang ditemukan, itu ad-daruriyati, yang bersifat aksiomatik. Wadzalika nau'ani, wadzalika, adapun definisi ini, ya kan, definisi bahwa akal adalah ilmu yang mengetahui berbagai sesuatu yang ditemukan yang bersifat dzurriyat, itu nau'ani, ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, yaitu ma, sesuatu, waqa'a, yang terletak gitu. Ya, waqa'a. Kalau ini kalau biasa maknanya itu tumiba ya. Yang terletak andarkil hawasi, dari penemuan-penemuannya panca indera.
dari akses-aksesnya panca indera. Jadi gini, sesuatu yang dapat diketahui gitu. Ya, ada kalanya sesuatu itu cukup diketahui dengan panca indera, begitu. Jadi ada dua macam. Watsani, adapun yang kedua, sesuatu, karena yang ada sesuatu itu ada apa itu tadian, dimulai finusfusi di dalam hati seorang. Jadi sesuatu yang pengetahuan sesuatu itu, kadang sesuatu itu ditemukan melalui panca indera, kadang memang sesuatu itu inherent, sudah ada di dalam jiwa seseorang. Wa amma, adapun sesuatu, karena yang ada sesuatu itu waqi'an, ya kan, terletak andarkil hawasi, dari penemuan panca indera. Nah, itu famithlul mar'iyati, itu seperti berbagai hal yang dilihat gitu. Al-mudrikati, yang ditemukan, bin nadori, dengan penglihatan. Wal aswati, dan suara, al-mudrikati, yang ditemukan, yang diakses, yang diketahui, bisam'i, dengan pendengaran. Ya, jadi segala sesuatu yang dapat diakses oleh panca indera, ya kan, seperti mar'iyat, hal-hal yang dapat dilihat itu dapat diakses dengan mata, ya, dengan penglihatan. Suara-suara itu pun dapat diakses, mudrika, dapat ditemukan itu dengan kuping kita, telinga kita, pendengaran. Watu'umi, dan makanan-makanan atau iya, al-mudrikati, yang dapat ditemukan, bidzauqi, dengan rasa, ya, lidah, ya, kita bisa merasakan gula itu manis, garam itu asin, dan lain-lain, itu bisa dilihat bidzauq, sesuatu yang, ya, pengrasa gitu. Warraih, dan aroma, bau-bauan, aroma. Al-mudrikati, yang dapat ditemukan, yang dapat diakses, bisumi, dengan penciuman. Ada seorang lewat belum mandi, ada aroma bau belum mandi misalkan. Nah, itu hidung kita tidak bisa bohong gitu. Kalau ada seorang yang pakai parfum wangi, hidung kita juga tidak bisa berbohong, pasti wah wangi gitu. Wal ajsami, dan fisik, ya, tubuh atau hal-hal yang bersifat fisik, ya, al mudrikati, yang dapat ditemukan, dapat diakses, bil lamsi, dengan apa, lamsi, pegangan, bisa dipegang gitu, ya, bil lamsi, dengan pegangan. Fa'idha kana, maka ketika ada al-insanu, seseorang, manusia, al-insanu, manusia, miman, dari seseorang, lau adroka, seandainya seseorang itu menemukan, mengetahui, mengakses, bihawasihi, dengan panca indranya, hadhil asya'i, terhadap berbagai sesuatu ini, la alima, ya, maka seseorang itu tahu, tabata, maka tetap kokoh, ya, lahu, kepada bagi insan itu, hadanau, inilah macam minal ilmi, dari ilmu, ya, artinya
jika seseorang itu mampu menggunakan panca inderanya, ya kan, yang tadi dijelaskan, ya maka dia akan mengetahui itu, mengetahui sesuatu yang diindranya itu. Li'anna khurujahu, karena keluarnya manusia, min hali taghmidi ainaihi, dalam keadaan tahmid, memejamkan kedua matanya, min ayyudrika, dari menemukannya seseorang, biha, dengan mata, wa ya'lamu, dan seseorang itu melihatnya dengan mata. Artinya selama matanya itu tidak terpejam, ya kan, maka seseorang itu bisa melihat dan mengetahui sesuatu. La yakhrujuhu, itu li'anna itu la-nya itu seseorang tidak mengeluarkan enggak, bukan la yakhrujuhu, maka tidak dapat dikecualikan seseorang itu, min ayakuna, dari seorang manusia, kamil akli, seseorang yang memiliki akal yang sempurna. Artinya kalau ini sebenarnya kritik juga terhadap pendapat yang tadi itu, yang mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu yang dapat mengetahui berbagai hal yang dapat diketahui, yang dapat diakses, yang dapat ditemukan, yang bersifat aksiomatik itu. Ini kritiknya Al-Mawardi juga, karena berbagai hal yang bersifat aksiomatik itu bisa diketahui oleh panca indera, itu maksudnya. Nah, kalau memang demikian, maka seseorang yang dapat melihat dengan matanya, kalau tidak terpejam itu, ya maka dia akan tidak bisa keluar, dikecualikan dari orang yang sempurna akalnya, min haitsu ulima, dari tinjauan diketahui, min halihi, dari keadaan manusia itu, lau adroka, itu jika manusia itu menemukan sesuatu, lang alima, ya maka dia akan mengetahui sesuatu itu. Ya, jadi begini, pendapat yang terakhir ini yang mengatakan bahwa akal itu adalah sesuatu ilmu yang dihasilkan dari ilmu yang dapat mengetahui berbagai hal yang dapat diakses gitu, yang dapat diketahui, yang bersifat aksiomatik, itu menurut Al-Mawardi ada kelemahan yang sangat fatal, sebab pengetahuan yang bersifat aksiomatik itu bisa diakses dengan panca indera, gitu, bukan dengan akal. Misalkan suara bisa diketahui dengan pendengaran, gitu. Hal-hal yang dapat dilihat bisa diketahui dengan mata kepala kita. Aroma bisa diketahui dengan penciuman, dan fisik pun bisa dipegang. Jadi kalau memang akal itu didefinisikan sebagai pengetahuan yang dapat mengetahui hal-hal yang aksiomatik, itu kelemahannya karena
tidak perlu pakai akal, kata Imam Mawardi. Cukup dengan panca indera saja hal-hal yang bersifat aksiomatik itu bisa diketahui dan bisa diakses. Nah, demikian pengajian kitab Adabud Dunya Waddin ini. Cukup sekian dulu. Insyaallah di lain waktu akan kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.